jurnal yang saya ambil ada dua. Yang pertama adalah analisis pengguna media pembelajaran pada materi pelayanan prima kelas 10 APK 2 di SMK PGRI 1 Porong Sidoarjo. Nah, yang jurnal ini ditulis oleh Madum Hermansyah. Ya, jurnal ini jurnal penelitian dengan latar belakang sebagai berikut, yaitu adalah SMK PGRI 1 Porong Sidoarjo merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki daya saing cukup tinggi dalam kualitas pendidikan dan mempunyai cukup banyak prestasi. Nah, guru materi pelayanan prima di sekolah ini sudah menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, namun belum pernah diuji kelayakannya. Nah, dari latar belakang tersebut diambil identifikasi masalah dalam jurnal ini. Yang pertama adalah media pembelajaran apa yang digunakan guru dalam pembelajaran materi pelayanan prima di kelas 10 APK 2 di SMK negeri tersebut, dan juga alasannya penggunaan media tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kelayakan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran materi pelayanan prima di kelas 10 APK 2 di SMK PGRI 1 Porong Sidoarjo. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal ini, jenis penelitian yang dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang digunakan untuk merangkum dan mengumpulkan dari data yang diperoleh, kemudian diolah kembali untuk mendeskripsikan dan menggambarkan penggunaan dan kelayakan media pembelajaran pelayanan prima. Nah, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah secara wawancara dan juga dokumentasi. Nah, hasil penelitian dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil dokumentasi dan juga wawancara, guru administrasi perkantoran pada materi pelayanan prima di kelas 10 APK 2 SMK PGRI 1 Porong. Nah, media pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran adalah media PowerPoint saja. Nah, dalam wawancara, guru juga menjelaskan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran administrasi perkantoran di kelas 10 APK 2 SMK PGRI 1 Porong Sidoarjo dibuat sendiri berdasarkan kreativitas guru dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan SKKD dalam silabus. Media pembelajaran PowerPoint yang digunakan guru mata pelajaran pelayanan prima di kelas 10 APK 2 SMK PGRI 1 Porong Sidoarjo berdasarkan aspek komponen kelayakan isi, komponen kelayakan kebahasan, dan komponen kelayakan penyajian dinilai layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran berdasarkan hasil telaah dosen ahli media dengan rata-rata presentasi ketiga komponen sebesar 78,9%. Nah, dari kesimpulan jurnal ini adalah media pembelajaran yang digunakan guru dalam mata pelajaran pelayanan prima di kelas APK 2 SMK Negeri 1 Porong Sidoarjo adalah media pembelajaran PowerPoint. Alasan guru menggunakan media pembelajaran PowerPoint ini karena sebagian besar materi yang terdapat pada Sentra Kompetensi atau SK dan juga kompetensi dasar atau KD adalah teori, dan guru menggunakan media PowerPoint dikarenakan perkembangan teknologi. Nah, yang kedua, media pembelajaran PowerPoint yang digunakan guru mata pelajaran pelayanan prima di kelas 10 APK 2 SMK PGRI 1 Porong Sidoarjo berdasarkan spek komponen kelayakan isi, komponen kelayakan kebahasaan, komponen kelayakan penyajian dinilai layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran berdasarkan hasil telaah dosen ahli media dengan rata-rata presentasi ketiga komponen sebesar 70,89%. Oke, lanjut presentasi jurnal yang kedua ya. Jurnal yang kedua ini adalah dengan judul analisis kepuasan pengguna e-learning menggunakan metode Kano, yang ditulis oleh I Gustin Ngurah Satria Wijaya dan juga I Wayan Kayun Swastika. Nah, dalam jurnal ini penelitian yang dilakukan terlatar belakangi oleh e-learning digunakan untuk media pembelajaran dan juga media penyebaran materi dan pengerjaan tugas mahasiswa.
Sistem ini digunakan untuk mengurangi penggunaan kertas dan menghindari keterlambatan penyampaian materi ke mahasiswa. Analisa kepuasan pengguna dalam penggunaan sistem e-learning sampai saat ini belum dilakukan suatu penelitian terhadap kepuasan pengguna sistem tersebut. Nah, penilaian kepuasan pengguna terhadap sistem tersebut merupakan suatu hasil dan penilaian keberhasilan dari website itu sendiri. Nah, pada identifikasi masalahnya diambil dari latar belakang yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah metode e-learning belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, analisis kepuasan pengguna dalam penggunaan sistem e-learning sampai saat ini belum dilakukan suatu penilaian terhadap kepuasan pengguna sistem tersebut. Nah, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Kano. Metode Kano dikembangkan oleh Noriaki Kano. Metode Kano adalah metode yang bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Atribut pelayanan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah must be atau basic needs. Nah, pada kategori ini merupakan kategori keharusan atau kebutuhan di mana seorang pelanggan akan merasa tidak puas jika kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah. Yang kedua adalah one dimensional atau performance needs. Dalam kategori ini merupakan tingkat kepuasan pelanggan berhubungan linear dengan kinerja atribut, sehingga kinerja atribut yang tinggi akan mengakibatkan tingginya kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga adalah atraktif atau excitement needs. Kategori ini merupakan tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat sampai tinggi dengan meningkatnya kinerja atribut. Akan tetapi penurunan kinerja atribut tidak akan menurunkan tingkat kepuasan. Nah, dalam hasil penelitian pada jurnal ini, yang pertama disebutkan atribut kepuasan pengguna. Nah, di sini terlihat kepuasan ada 4 aspek yang masing-masing aspek tersebut terdapat 3 atribut ya. Jadi semua total ada 12 atribut. Nah, kemudian dalam jurnal ini juga menyantumkan evaluation table. Nah, evaluation table ini dapat dilihat juga dalam Kano ya, karena ini diambil dengan menggunakan metode penelitian Kano, maka evaluation table ini dirancang oleh Kano. Nah, kemudian tabulasi survei. Nah, dari hasil penelitian didapatkan data seperti ini. Ini adalah tabulasi surveinya. Nah, di sini ada 12 atribut tadi. Nah, pada atribut pertama dengan evaluation table di sini didapatkan hasil seperti ini. Nah, dari hasil ini kemudian diketahui setiap atribut itu memiliki grade. Nah, dengan keterangan grade itu yang ini ya. Kalau A itu atraktif, kalau R itu reverse, M itu must be, O itu one dimensional, I itu indifferent, dan Q itulah questionable. Nah, di sini sudah ada datanya seperti ini. Nah, dalam jurnal ini sebenarnya di sini sudah cukup membuktikan nilai dari setiap atributnya, tapi di jurnal ini menambahkan analisis data yang kedua. Jadi analisis datanya adalah memposisikan atribut tersebut. Nah, atribut tersebut dihitung presentasenya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah menghitung satisfaction dan dissatisfaction. Nah, ini ada juga di metode Kano ya, metode Kano yang sudah disempurnakan. Nah, namun kelemahan dari jurnal ini tidak menyebutkan atau tidak mencantumkan
apa rumus stratification dan juga distratification ini ya. Nah, setelah didapatkan nilai ini, kemudian disinilah jurnal ini kemudian dapat mengkategorikan ini. Nah, untuk hasil analisis data yang kedua ini juga dapat menguatkan hasil analisa yang pertama. Tetapi dalam penelitian ini terbalik, seharusnya setelah menghitung memposisikan atribut ini ya, menghitung stratification dan juga dissatisfaction ini, seharusnya digunakan untuk menggambar ini dulu, kemudian dapat mendapatkan hasil ini. Tapi tidak, dalam jurnal ini malah tabel ini dulu, hasil ini dulu, baru menampilkan tabel atau grafik ini ya. Nah, selanjutnya dari kesimpulan jurnal ini adalah penelitian ini adalah dilakukan penyebaran kuesioner dan pengujian terhadap sistem yang telah diimplementasikan. Nah, hasil yang telah didapat dari kuesioner yang disebarkan ke mahasiswa, terdapat sistem e-learning adalah sistem e-learning berada pada fase must be dan atraktif, di mana sistem sangat berpengaruh terhadap kinerja pengguna. Pengguna mengharap kinerja sistem yang selalu meningkat. Namun dalam penurunan kinerja, sistem masih tetap dapat diterima oleh pengguna. Karena ini hasil ini didapat dari pengertian dari must be dan atraktif ya. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.